Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Isnaini Nur Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Khasanah Islam dalam pendidikan matematika, yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan kuliah secara online ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nurul Fatimah, Ulfa Sadina Mukarimah akan membahas materi yang berjudul Tokoh Matematikawan Islam. Tokoh matematika dalam Islam. Baik, yang pertama itu adalah ada hakikat matematika. Apa sih itu matematika? Baiklah, secara filosofis, matematika merupakan suatu ilmu yang paling awal dikenal oleh manusia. Itu menurut Krans 2006. Matematika merupakan ilmu yang menggunakan angka sebagai simbol untuk mempermudah menyelesaikan masalah perhitungan dan pengukuran. Perkembangan matematika dalam sejarah peradaban Islam pun telah dimulai sejak diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Melalui Al-Quran, Allah telah memberikan anjuran kepada makhluknya untuk mempelajari matematika yang mana berguna untuk memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan. Yang paling utama adalah dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Dan dari ayat tersebut diketahui bahwa dengan melakukan pengamatan terhadap langit sekaligus benda-benda langit, misalnya pada matahari dan bulan, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang akan dapat menentukan dan mengetahui waktu sholat, arah kiblat, waktu imsak, dan diperbolehkannya berbuka puasa. Nah, baiklah, untuk tokoh matematika yang pertama adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah penemu bilangan KPK dan perhitungan waris. Di sini saya akan menjelaskan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dikenal sebagai pintunya ilmu. Hadis Nabi Anna Madinah al-ilmi wa ali babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal cerdas, jujur, dan berwawasan luas. Banyak juga riwayat yang mengisahkan kemahiran Sayyidina Ali ini dalam ilmu matematika. Temuan Ali bin Abi Thalib yang telah dijelaskan yaitu tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil, berguna dalam operasi-operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya. Dalam hukum waris, faraid ini pun digunakan. Berkaitan dengan persoalan waris, dikisahkan bahwa suatu waktu ada 3 orang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Mereka membawa persoalan waris yang menimpa dan rumit. Ketiga orang ini mempunyai 17 ekor unta sebagai harta warisan.
mereka hendak membaginya dengan pembagian yang berbeda, yaitu setengah, sepertiga, dan sepersembilan. Jika menggunakan perhitungan langsung, masing-masing mendapat 8,5 atau 8/2, 5 2/3, dan 1 8/9. Tentunya tidak mungkin dalam perhitungan unta yang dalam keadaan hidup. Ketika itu pun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha menyarankan agar mereka menambahkan 1 ekor unta dengan cara meminjam kepadanya, sehingga jumlah unta sekarang menjadi 18 ekor. Alhasil mereka mendapatkan angka bulat, yakni 18 ekor, sehingga mudah dalam pembagian, sehingga masing-masing dari mereka itu mendapatkan 9 ekor atau setengah bagian, 6 ekor sepertiga bagian, dan 2 ekor 1/9 bagian, sehingga total yang dibagikan tetap 17, sehingga 1 ekor unta milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun diambilnya kembali. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kemampuan matematik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sungguh luar biasa di masanya, sehingga cepat tanggap menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari dengan metode yang kreatif dan non-konvensional. Nah, untuk tokoh matematika yang kedua yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu merupakan tokoh matematika yang sangat konsen dalam mengembangkan ilmu kematematikannya. Ia banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang aljabar. Nama lengkap ilmuwan muslim ini adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau merupakan matematikawan pertama yang mengajarkan aljabar dengan elementer. Aljabar yang dipelajari itu berasal dari karyanya yang berjudul Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, atau buku kesimpulan proses kalkulasi untuk paksaan dan persamaan, atau sering disingkat dengan Al-Jabar wa Al-Muqabalah, aljabar dan persamaan. Nah, ada 7 hal yang patut diketahui untuk menelaah karya besar Al-Khawarizmi ini. Yang pertama adalah memperkenalkan desimal atau persepuluhan. Konsep ini memperkaya khasanah dan penemuan formula seksagesimal atau per-60-an. Formula per-60-an itu adalah perhitungan kuno yang diwariskan dari zaman Babilonia yang biasa digunakan dalam perhitungan jam, yakni 60 detik, 60 menit. Sedangkan desimal itu banyak digunakan saat ini, sehingga angka yang dapat digunakan operasi angka di belakang koma sebagai angka pecahan. Sumbangan yang kedua yaitu penggunaan variabel dan simbol-simbol. Yang ketiga adalah menemukan bilangan 0. Sumbangan angka 0 oleh Al-Khawarizmi mengubah kemajuan penemuan angka lewat angka Romawi yang belum mengenal angka 0. Angka 0 itu pertama kali diterangkan pada perhitungan sistem desimal. Penemuan angka 0 ini membuka cakrawala baru dalam banyak operasi dan persoalan matematika. Yang keempat itu penemuan nilai atau simbol pi. Nilai pi ditetapkan 22/7 atau secara desimal ditulis 3,1428571. Al-Khawarizmi menemukan bahwa perbandingan keliling terhadap garis tengah lingkaran bernilai tetap dalam istilah matematika dinamakan konstanta.
penemuan konstan tapi membantu kita dalam menghitung volume bola dan menghitung luas maupun keliling lingkaran. Yang kelima, Al-Khwarizmi juga menyusun daftar logaritma. Yang keenam, metode aljabar. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung tinggi segitiga. Yang ketujuh yaitu merumuskan penyelesaian persamaan kuadrat dengan konsep variabel. Parameter dan akar kuadrat. Persamaan kuadratik yang dipecahkan secara umum mempunyai formula AX2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan penyelesaian masalah dengan rumus sekarang terkenal dengan rumus ABC. Nah, untuk yang ketiga yaitu Abu al-Wafa. Nah, Abu al-Wafa ini mempunyai nama lengkap Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Al-Abbas Abu al-Wafa al-Buzjani. Beliau lahir pada 1 Ramadan 328 Hijriah atau 10 Juni 940 Masehi. Abu al-Wafa memperkenalkan konsep tangen, kotangen, sekan, kosekan dalam ilmu yang sangat terkenal untuk ilmu matematika yaitu ilmu trigonometri. Beliau menemukan formula penjumlahan dalam trigonometri yang terkenal yaitu sin A plus B sama dengan sin A kali cos B plus sin B kali cos A. Cos dalam kurung A plus B sama dengan cos A dikali cos B plus sin A sin B. Tangen A plus B sama dengan tan A plus tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Dalam kurung A plus B sama dengan tan A plus tan B dibagi 1 dikurang tan A kali tan B. Selain itu, Abu al-Wafa mengembangkan trigonometri sferis, yaitu bidang lengkung kurva. Nah, untuk lebih jelasnya yang tentang formula penjumlahan dalam trigonometri, kami cantumkan makalah dalam deskripsi di bawah. Nah, Abu al-Wafa pun menyempurnakan teorema Menelaus yang disebut rule of the four magnitudes, aturan 4 besaran, yaitu sin A dibagi sin C sama dengan sin A dibagi 1, dan teorema tangen tan A dibagi tan A sama dengan sin B bagi 1. Yang kemudian dari rumus itu al-Wafa mengambil kesimpulan berupa teorema baru, yakni cos C sama dengan cos A dikali cos B. Nah, dalam ilmu matematika, Abu al-Wafa itu mencakup aspek baik teoritis dan praktis dari ilmu tersebut. Kitab praktisnya pada geometri seperti kitab Fimayah Taju Ilahi Al-Sani min ilmi al-handasa. Kitab tersebut tak tertandingi di antara karya-karya geometris dari jenisnya yang ditulis pada peradaban Islam. Kitab itu ditulisnya atas permintaan khusus dari Khalifah Baha ad-Daulah. Salinannya berada di perpustakaan Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada Al-Battani. Al-Battani ini mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sanan al-Hanani ar-Raqi asy-Syaibi. Nah, Al-Battani ini lahir pada 858 Masehi dan beliau meninggal dunia kurang lebih pada tahun
929 Masehi. Itu menurut Arsyad 1989. Nama Al-Batani ini diberikan kepadanya karena ia dilahirkan di daerah Batan, Haran. Itu sebuah daerah yang terletak di barat daya Irak. Al-Batani merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Bahkan, keunggulannya dalam bidang astronomi itu membuatnya memperoleh panggilan Ptolemeus Arab karena kemiripannya dengan Claudius Ptolemeus yang hidup pada abad kedua Masehi di Barat. Al-Batani lebih dikenal dengan nama Al-Batenius. Ibnu An-Nadim menyatakan dalam bukunya Al-Fihrisat bahwa Al-Batani ini mulai mengamati masalah astronomi sejak tahun 878 Masehi. Itu menurut Gauda 2010. Nah, dalam sejarah matematika, Al-Batani telah melakukan berbagai perbaikan dan memberi solusi penting dalam masalah yang berhubungan dengan matematika. Trigonometri berbentuk bola, yakni ilmu matematika yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang astronomi. Selain itu, Al-Batani juga lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip trigonometri saat melakukan observasi astronomi. Dalam teori bintangnya misalnya, ia memperkenalkan sinus dan kosinus sebagai chord atau tali busur, serta menggunakan teori tangen dan kontangen yang kemudian menjadi dasar bagian ilmu trigonometri modern. Al-Batani pun menyumbangkan banyak sekali karya yang sangat luar biasa. Salah satu karyanya adalah yang terkenal itu Az-Zij As-Sabi atau yang banyak dikenal dengan nama Az-Zij. Isi dari karyanya itu adalah uraian astronomis yang dilengkapi dengan tabel-tabel berbagai hasil observasi yang pernah dilakukannya, yang kemudian memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan astronomi dan trigonometri di Eropa pada abad pertengahan dan pada permulaan Renaissance, yaitu menurut Arsyad tahun 1989. Nah, kesimpulannya adalah matematika itu merupakan ilmu yang menggunakan angka sebagai simbol untuk mempermudah menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam matematika ini ada tokoh matematikawan Islam yang sering kita kenal, yang harus kita kenal, yaitu yang pertama ada Sayyidina Ali, yaitu sebagai penemu bilangan KPK, perhitungan waris. Nah, yang kedua itu Al-Khawarizmi sebagai beliau mengenalkan desimal atau persepuluhan menggunakan variabel atau simbol-simbol, menemukan bilangan 0, menyusun daftar logaritma, dan menemukan simbol pi. Yang ketiga yaitu ada Abu Al-Wafa, yaitu penemu ilmu trigonometri sin konstan, pengembangan trigonometri sferis, bidang lengkung atau kurva, dan menemukan dua rumus setengah sudut dalam perhitungan trigonometri. Dan yang terakhir adalah Al-Batani. Nah, baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, tanyakan pada kolom komentar, tulis nama beserta NPM-nya, lalu pertanyaannya. Baiklah, cukup sampai di sini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.